Assalamualaikum pecinta horor amatir TV. Halo Sobat Misteri, pembahasan film horor Korea Selatan jadul, ya belum sampai 1 dekade juga umurnya. Artis webkomik horor populer Ji Yoon menemukan kehidupan meniru karyanya sendiri ketika penerbitnya mati dengan cara persis mencerminkan gambar dalam komik terbarunya. Langsung saja ke isi ceritanya. Kang Ji Yoon, diperankan oleh Lee Si-young, pengarang webtoon ternama, mengirimkan karya komik terbarunya ke penerbit Daum. Saat Seo Mi-sok, diperankan oleh Kim Do-young, pimpinan penerbit, memeriksanya, anehnya komik tersebut menggambarkan kisah masa lalu Mi-sok yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Mi-sok sempat menelpon Ji Yoon dan mengkonfrontasinya mengenai hal itu. Namun karena ponsel Ji Yoon mati, panggilan tersebut masuk ke kotak suara. Tak lama, seseorang datang dan membunuh Mi-sok. Kejadian itu juga tergambar dalam komik buatan Ji Yoon. Dalam olah TKP, polisi menemukan persamaan gambar di panel komik buatan Ji Yoon dengan kondisi jenazah Mi-sok. Muka penuh sayatan. Belakangan, hasil autopsi dari petugas koroner, diperankan oleh Lee Do-yeop, menyatakan Mi-sok melakukan bunuh diri. Pasalnya, sidik jari pada pisau yang digunakan untuk membunuhnya adalah milik Mi-sok sendiri. Saat mengendara melintasi jalan sepi di malam hari, Ji Yoon diteror oleh arwah seorang anak kecil bernama Mi Jin, diperankan oleh Kim So Yeon. Anehnya, ia tiba-tiba terbangun di tempat yang sama pada pagi harinya. Ji Yoon berkonsultasi pada psikolog mengenai apa yang barusan ia alami. Menurut sang psikolog, Ji Yoon kemungkinan mengalami sindrom Alice in Wonderland, yang menyebabkan ia tidak bisa membedakan antara realita dengan khayalan. Ji Yoon pun disarankan untuk beristirahat. Lee Ki-chol, diperankan oleh Ki-jon, detektif yang menangani kasus Mi-sok, melihat komik Ji Yoon menggambarkan kematian orang lain, dengan begitu ia tidak mengindahkannya. Belakangan diketahui orang tersebut bernama Jo Seung-gi, diperankan oleh Kwon Hae-hyo, seorang pembalsem mayat. Detektif Ki-chol dengan ditemani oleh rekannya, Kim Yang-soo, diperankan oleh Hyun Woo, datang menemui Ji Yoon. Mereka menginterogasi Ji Yoon mengenai kematian Mi-sok dan hubungannya dengan komik yang ia gambar. Ji Yoon mengaku tidak tahu menahu. Di sisi lain ia juga yakin tidak ada seorang pun yang melihat gambar tersebut selain dirinya dan Mi-sok. Yang-soo menemui keluarga Mi-sok untuk mengkonfirmasi cerita yang ada di komik Ji Yoon. Ternyata semuanya benar. Seung-gi mendapat tugas untuk membalsem mayat seorang pria yang tersengat listrik rel kereta hingga tubuhnya hangus. Secara misterius, tablet miliknya menyala sendiri dan menampilkan komik buatan Ji Yoon tentang rahasia kelamnya di masa lalu. Sama halnya dengan Mi-sok, Seung-gi membunuh istrinya sendiri, diperankan oleh Oh Yun-hong, karena sudah tidak tahan lagi merawatnya. Di tempat berbeda, baik Ji Yoon dan Ki-chol serta Yang-soo sama-sama menyadari chapter berikutnya dari komik Ji Yoon menjadi nyata. Ji Yoon langsung mengecek panel gambar yang telah ia buat dan berhasil mendapatkan lokasi tempat Seong berada. Sementara itu, karena tidak tahu TKP, Ki-chol dan Yang-soo terpaksa memeriksa satu persatu rumah sakit yang memiliki kamar jenazah. Seung-gi diserang oleh makhluk halus dan hendak dibunuh. Ji Yoon sempat datang dan mencoba menyelamatkannya. Namun Seung-gi lebih dulu tewas di tangan setan yang berwujud ibunya. Sesaat kemudian, Ki-chol dan Yang-soo tiba. Melihat Ji Yoon ada di depan Seung-gi yang sudah tidak bernyawa, mereka pun menangkap Ji Yoon atas tuduhan pembunuhan. Belakangan kecurigaan mereka makin kuat begitu tahu kondisi Seung-gi sama persis dengan yang sudah digambar Ji Yoon. Saat diinterogasi, Ji Yoon mengaku bahwa komik tersebut sebenarnya bukanlah hasil karyanya. Beberapa waktu lalu, ia ternyata menerima email yang berisi gambar-gambar ilustrasi. Kebetulan sedang ngeblank, Ji Yoon memutuskan untuk menggunakan gambar tersebut sebagai patokan dan menduplikasinya sebagai komik. Yang-soo memeriksa studio Ji Yoon dan mendapati email serta gambar yang dimaksud Ji Yoon. Dari IP pengirim email, diketahui sumbernya adalah apartemen Happy Mansion di Jungreng. Dalam perjalanan menuju Happy Mansion, ponsel Yang-soo menampilkan chapter lain dari komik Ji Yoon. Chapter tersebut ternyata menggambarkan rahasia masa lalu Yang-soo. Di mana 6 tahun lalu, sebelum masuk ke Akademi Kepolisian, ia tidak sengaja menabrak Mi Jin. Tidak ingin masa depannya hancur, Yang-soo memilih untuk kabur. Terungkap bahwa Ji Yoon dulunya tinggal di apartemen Happy Mansion. Begitu pula Seung-gi. Apartemen itu sendiri kini terbengkalai dan hendak dirubuhkan. Dulunya ada seorang anak perempuan yang menggambar mural di tembok apartemen tersebut. Menceritakan tentang kematian salah satu penghuni.
Mural tersebut ternyata menjadi kenyataan. Karena diserang oleh penghuni lain, anak tersebut membakar gedung dan kabur. Ia adalah Jo So-hyun, diperankan oleh Moon Ga-yang, putri Songi. Ki-chol menanyakan hubungan Ji-yoon dengan So-hyun. 5 tahun lalu, di saat Ji-yoon belum jadi penulis komik terkenal, ia sempat menolong So-hyun yang tengah dirundung penghuni apartemen. Sejak itu hubungan mereka menjadi sangat dekat. Istilah sekarang menjadi bestie. Di waktu-waktu tertentu, So-hyun ternyata tampak dirasuki dan mulai menggambar tanpa bisa dihentikan. Ji-yoon juga menyatakan So-hyun bukan pelaku pembakaran. Ia sengaja difitnah agar mau tidak mau pergi meninggalkan apartemen. Ki-chol membawa Ji-yoon ke apartemen Happy Mansion. Di ruangan yang dulu terbakar, mereka menemukan komputer berisi gambar-gambar yang dikirim untuk Ji-yoon. Mendapat kesempatan, Ji-yoon pun kabur dengan menggunakan mobil Ki-chol. Ia rupanya kembali ke apartemen Happy Mansion untuk mencari So-hyun. Saat menyusuri halaman apartemen, seseorang memukulnya hingga pingsan. Pelakunya adalah Yang-soo. Dan Yang-soo pun membawa Ji-yoon ke sebuah tempat terpencil. Ia tidak menyadari bahwa Ki-chol masih bisa melacak ponsel So-hyun. Di sana, Yang-soo memaksa Ji-yoon untuk memberitahu di mana So-hyun berada. Berhubung Ji-yoon tidak bisa memberitahu, Yang-soo berniat untuk membunuhnya. Dan arwah Mi-jin mendadak muncul dan menghantui Yong-soo. Di saat bersamaan Ki-chol tiba di TKP. Ia melihat langsung bagaimana Yong-soo menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Pun begitu, ia tidak tahu bahwa sebenarnya tangan Yong-soo saat itu digerakkan oleh Mi-jin. Kepada atasannya, diperankan oleh Oh Kwang-rok, Ki-chol yakin Yong-soo tidak mungkin bunuh diri. Pasti ada sesuatu di balik itu. Atasannya sama sekali tidak percaya. Sang atasan kemudian memutuskan untuk menempatkan Ji-yoon untuk sementara di program perlindungan khusus hingga So-hyun diketemukan. Ki-chol akhirnya mengetahui hubungan Yong-soo dengan Mi-jin. Ia lanjut mengecek komik-komik Ji-yoon sebelumnya. Dan ternyata semua menjadi kenyataan. Yang berarti, sudah sejak lama Ji-yoon memplagiat gambar So-hyun dalam bentuk komik. Ki-chol pun bergegas menuju tempat Ji-yoon. Dalam kilas balik, So-hyun memang benar telah membakar salah satu ruangan dalam apartemen. Ruangan tersebut tempat Ji-yoon membuat komik dengan menggunakan gambar So-hyun. Sudah kadung ingin menjadi terkenal, Ji-yoon tega membunuh So-hyun dan meninggalkannya begitu saja di ruangan yang terbakar. Demi popularitas segala cara dilakukan. Pasca kematian Seo-yun, entah bagaimana caranya Ji-yoon ganti, mewarisi, kemampuan So-hyun. Ia jadi bisa melihat makhluk halus dan membuat gambar yang menunjukkan kematian seseorang. Di saat menggambar, ia berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Seperti sedang dirasuki. Dan menggambar apa yang dibisikkan para roh tersebut. Ki-chol mencari Ji-yoon dan menemukannya di apartemen. Di luar dugaan, terungkap bahwa Ki-chol sebenarnya yang membunuh Yong-soo secara tidak sengaja. Untuk menutupi jejak, Ki-chol berniat untuk membunuh Ji-yoon. Dan arwah Yong-soo muncul sehingga membuat Ki-chol menembak kepalanya sendiri. Nah, ini menjadi bagian ending cerita. Apa yang ia inginkan terwujud. Sobat Horor Amatir TV, selesai sudah alur cerita ini. Dengan ini Mimin mohon diri. Sampai jumpai di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.